Bapa kami yang ada di surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan yang telah menjaga melindungi hamba-Mu pada malam hari, sehingga hamba telah bangun pagi hari ini, memasuki hari yang baru, dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi. Semua karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Renungan dan doa pagi dengan judul menemukan makna di balik jeda berdasarkan firman Tuhan. Menemukan makna di balik jeda berdasarkan firman Tuhan. Di dalam dunia yang serba cepat, kita sering kali merasa bersalah saat harus berhenti sejenak. Namun jika kita melihat ke dalam firman Tuhan, jeda bukanlah sebuah pemborosan waktu, melainkan sebuah ritme ilahi yang sengaja diciptakan Tuhan untuk kebaikan jiwa kita. Bahkan setelah menciptakan alam semesta, Allah sendiri mengambil jeda pada hari ketujuh, bukan karena Ia lelah, melainkan untuk menetapkan kudusnya sebuah perhentian. Kejadian 2 ayat 2-3. Tuhan Yesus pun di tengah-tengah pelayanannya yang sangat padat dan tuntutan orang banyak yang tiada habisnya, berkali-kali mengambil jeda. Injil Lukas mencatat, akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Jeda yang alkitabiah bukanlah kepasifan atau pelarian dari tanggung jawab. Jeda adalah momen di mana kita mengosongkan diri dari kebisingan dunia agar dapat dipenuhi kembali oleh kekuatan roh. Di dalam jeda kita berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mulai berserah pada kedaulatan Tuhan. Nabi Yesaya mengingatkan kita tentang rahasia kekuatan sejati. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Ketika kita bersedia mengambil jeda di hadapan Tuhan, pandangan kita yang kabur oleh keletihan akan dijernihkan kembali. Kita diingatkan bahwa kita adalah hamba dan Dialah Sang Tuhan yang memegang kendali atas setiap rancangan hidup kita. Doa menemukan kekuatan dalam perhentian. Mari kita menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang tenang dan di pagi hari ini. Bapa di surga, Tuhan yang memegang kendali atas waktu dan kehidupanku, terima kasih atas fajar yang baru dan kesetiaan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Sebelum aku melangkah masuk
ke dalam seluruh kesibukan, tanggung jawab, dan tugas-tugas yang telah menanti di hadapanku hari ini. Aku mau mengambil jeda sejenak di kaki-Mu. Tuhan, ampunilah aku jika seringkali aku merasa terlalu sibuk hingga lupa diam di hadirat-Mu. Ampuni aku jika aku lelah. Aku lebih mengandalkan kekuatanku sendiri, pengetahuanku, dan kecepatanku daripada bersandar pada hikmat-Mu. Hari ini ajarlah aku untuk mengerti makna jeda berdasarkan firman-Mu. Saat jiwaku terasa padat dan pikiranku mulai lelah, ingatkan aku untuk menarik diri sejenak, menemukan tempat sunyi di dalam hatiku untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah di dalam tinggal tenang dan percaya kekuatanku dipulihkan kembali. Aku menyerahkan seluruh rancangan pekerjaan, studi, dan relasiku hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap reaksiku mencerminkan ketenangan yang daripada-Mu. Jagalah hatiku agar tetap melekat pada-Mu, sehingga apapun yang kukerjakan hari ini semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami Tuhan mengingatkan kami tentang hal indah di mana kami diingatkan supaya kami dapat jeda, berhenti sejenak untuk menghampiri Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, apa yang ingin Tuhan katakan kepada kami. Kami harus punya waktu untuk terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, peringatan yang indah, firman-Mu yang sangat indah, di mana Engkau sendiri juga setelah penciptaan mencipta Engkau beristirahat, dan Yesus dalam kesibukan pelayanan mengambil jeda waktu beristirahat, memohon pertolongan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Biar kami anak-anak-Mu mohon pertolongan-Mu, kami jeda sejenak di bawah kaki-Mu, mohon perlindungan-Mu, mohon suara-Mu, perkataan-Mu, apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada. Biar mereka sadar dalam kesibukan mereka harus ambil waktu sejenak, jeda sejenak untuk berhubungan dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, merenungi firman Tuhan, dan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Tuhan berkati ekonominya, berkati lautannya, berkati daratannya, berkati udaranya, berkati hasil perikanannya, berkati hasil pertambangannya, berkati hasil pertaniannya. Tuhan berkati bangsa Indonesia, pemimpin kami, rakyat pada bangsa Indonesia semuanya, semua diberkati oleh Tuhan. Biar tidak ada krisis ekonomi lagi pada bangsa kami. Bangsa kami tetap sejahtera. Dunia boleh merasa krisis, tapi bangsa Indonesia, umat yang percaya kepada Tuhan, tidak merasa krisis. Tidak ada terjadi krisis, karena Tuhan penolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan pelindung kami, karena kami percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong bangsa ini, tolong kami semua umat yang percaya pada bangsa ini. Biar semua orang ada pada bangsa ini boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Bangsa Indonesia ini diselamatkan, bangsa Indonesia ini diberkati, bangsa Indonesia disertai oleh Tuhan. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, semua tentram damai, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertikaian. Semuanya aman, damai sejahtera karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia. Kiranya Tuhan ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus. Nama Yesus dikumandangkan, diproklamirkan, nama Yesus diberitakan. Dan agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus dan percaya. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Agar mereka diselamatkan, siap beribadah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka datang beribadah, sujud menyembah, berdoa, beribadah ke gereja, melayani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka diselamatkan, siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman, sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, neraka yang tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya, penguasa-penguasa di udara, setan, iblis, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang berdosa yang tidak percaya kepada Kristus, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil manapun. Tuhan berkati gereja Tuhan, Tuhan berkati pemimpin jemaat, gembala sidang, Tuhan berkati para pendeta, pemimpin gereja, Tuhan berkati para majelis, Tuhan berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan berkati gereja Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan menjadi saluran berkah, pembawa salam. Gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Dan lewat gereja Tuhan banyak orang diselamatkan. Lewat gereja Tuhan banyak orang datang beribadah, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka beribadah di gereja, lewat gereja Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Semua percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati gereja Tuhan, Tuhan berkati gereja Tuhan, Tuhan berkati gereja Tuhan, Tuhan berkati gereja Tuhan. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, khususnya berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba-Mu sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem kurikulumnya, berkati sistem organisasinya, berkati para pemimpinnya, berkati para stafnya, berkati para dosennya, dosen S1, S2 dan S3. Tuhan berkati para mahasiswanya S1, S2 dan S3. Tuhan berkati semua yang terkait, yang terhubung dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan kirim jiwa-jiwa, orang-orang, para mahasiswa-mahasiswi boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3. Dan produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, dan menjadi berkat bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dimuliakan, makin diberkati oleh Tuhan, makin diberkati oleh Tuhan, makin diberkati oleh Tuhan, makin dikenal, dan banyak orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati oleh Tuhan, makin diberkati oleh Tuhan, makin dikenal, dan menjadi berkat bagi dunia. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, mungkin mereka di ujung perceraian. Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen. Biar suami tetap bersatu dengan istri, istri tetap bersatu dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, dan bersama-sama bergandeng tangan beribadah ke gereja, memuji menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan bersama-sama bergandeng tangan menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi bagi dunia. Dan lewat keluarga Kristen, banyak keluarga-keluarga lain di luar sana mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan lewat keluarga Kristen, banyak keluarga Kristen, keluarga di luar sana diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati keluarga-keluarga Kristen, Tuhan berkati keluarga-keluarga Kristen, biar keluarga Kristen menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada. Kami butuh berkat, kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun mereka berada. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan, penyakit dimanapun di dalam organ tubuh kami, di kaki, di tangan, di mata, penyakit dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, penyakit cuci darah, penyakit lemah ginjal, penyakit diabetes, penyakit saraf kejepit, penyakit tekanan darah tinggi, darah, penyakit kolesterol, penyakit diabetes, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa Yesus Kristus kami perintahkan sakit penyakit engkau keluar dari tubuh kami, umat yang percaya kepada Kristus. Engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit tubuh, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Kudus. Dan kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan, telah sembuh kembali, dapat melakukan aktivitas dengan luasa. Kami bisa melayani dengan leluasa, menginjil dengan leluasa, bersaksi dengan leluasa, berdoa dengan leluasa, menyembah dengan leluasa, melakukan aktivitas dengan leluasa. Oleh karena Tuhan yang telah menyembuhkan kami oleh bilar Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, oleh bilar Yesus Kristus kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan, telah sehat kembali. Oleh bilar Yesus Kristus kami berdoa, kami sehat, kami sembuh, kami dipulihkan, kami tidak sakit, kami kuat, kami dapat melayani Tuhan dengan efektif. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, kami telah disembuhkan. Hamba juga berdoa Tuhan bagi kami semua mendengarkan siaran program ini. Kami butuh kasih, penyertaan, dan berkat anugerah perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, semuanya jika sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan di mata Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian, memberkati kesehatan kami, memberkati hidup kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, memberkati pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin.